Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi di minggu ini dan saya ingin berkata selamat menikmati berkat Tuhan di minggu yang berjalan ini. Selamat menikmati kemurahan Tuhan yang besar. Baik saudara ibadah di gereja maupun saudara sementara ibadah secara online, satu hal yang saudara harus ingat. Saya ingin berkata, Yesus Kristus tetap sama. Hari kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita selama-lamanya. Haleluya, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin berbicara saat ini bagaimana kita harus mengiring Tuhan dengan kekuatan, mengiring Tuhan dengan semangat. Jangan jadi orang Kristen yang setengah jalan, tetapi punyailah tekad. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab saya mengambil sebuah contoh bagaimana saya akan berbicara tentang seorang wanita yang bernama Orpa. Orpa dalam kitab Rut, ya, di sana melambangkan kehidupan setengah jalan. Kenapa saya katakan kehidupan setengah jalan? Orpa adalah menantu dari Naomi. Jadi sewaktu kelaparan terjadi, maka Naomi meninggalkan daerah Bethlehem. Kita baca itu saudara dalam Rut pasal 1. Di sana dikatakan bahwa mereka meninggalkan tanah Israel. Mereka menuju ke Moab. Elimelek suami Naomi dan kedua anak mereka Mahlon dan Kilion. Kemudian Alkitab menceritakan Elimelek meninggal sehingga Naomi seorang janda. Kemudian anak mereka yang laki-laki dua orang tersebut menikah dan mereka memiliki dua menantu, yaitu Orpa dan Rut. Kemudian Alkitab menceritakan kedua anak Naomi kemudian meninggal pula, sehingga Naomi hanya memiliki dua menantu. Dan saat ia mendengar bahwa Allah memulihkan keadaan di Israel, Allah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka, maka ia kembali ke Bethlehem. Bethlehem adalah kota roti, rumah roti. Nah saudara, waktu mereka kembali ke Bethlehem, Naomi mengajak, memberitahukan kepada Rut dan Orpa. Kemudian mereka berjalan saudara. Kemudian Alkitab menceritakan Naomi memberitahukan, mengingatkan kepada menantunya untuk mereka kembali saja ke rumah ibu mereka, untuk tidak menemani mereka, untuk tidak menemani Naomi, maksud saya kembali ke Bethlehem. Dan terjadilah saudara, mereka berdua bersikeras mengikuti Naomi. Tetapi saudara perhatikan, setelah Naomi memberikan alasan-alasan yang masuk akal, maka dua orang menantunya memiliki sikap yang berbeda. Dan kita akan bicara tentang Orpa. Kemudian saudara, Orpa mendengar, Orpa melihat alasan Naomi yang masuk akal. Dan akhirnya ia menarik diri. Ia tidak melanjutkan perjalanan ke Bethlehem. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Rut pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Nah sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berkata bahwa Orpa menjadi lambang orang Kristen yang setengah jalan di dalam pengiringan mereka kepada Yesus Kristus. Ya, mereka mau bertobat, tetapi setengah jalan. Alasan mereka semuanya masuk akal, bisa diterima dengan logika. Alasan keluarga, alasan rumah tangga, alasan pernikahan dan lain-lain. Jadi dalam kisah Orpa itu sama dengan, mirip dengan kisah istri Lot. Kalau saudara baca, ya, istri Lot itu sudah keluar,
tetapi tidak tuntas. Ya, kalau saudara baca dalam Lukas 17 ayat 32, di sana dengan jelas sekali dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Kenapa saudara? Sudah keluar dari Sodom, tetapi Sodom tidak keluar daripadanya. Orpa sudah menuju Bethlehem, tetapi tidak pernah sampai kepada tujuan. Istri Lot menoleh ke belakang. Orpa juga menengok ke belakang. Sesuai arti namanya, yaitu leher. Betapa banyaknya umat Allah seperti Orpa, setengah hati, tidak tetap. Saudara, di tengah situasi COVID-19, pandemi yang ada, di setengah situasi yang tidak menyenangkan dan menguntungkan, di setengah situasi yang sangat sulit seperti ini, akan banyak orang-orang Kristen seperti Orpa menoleh ke belakang. Di akhir zaman ini akan ada banyak arus kejahatan dan arus kemurtadan yang sangat luar biasa. Saudara, ini tantangan. Dapatkah kita melawan arus ini? Ya. Dapatkah kita memiliki mental yang kuat? Kalau saudara perhatikan dengan keadaan Orpa dan Lot, istri Lot maksud saya, itu sangat menyedihkan. Berjalan setengah jalan. Saudara, akan banyak leher-leher orang Kristen menoleh ke belakang, lebih memilih tawaran dunia, lebih memilih hal yang menyenangkan, tidak mau untuk bertahan, tidak mau untuk terus berjalan, sekalipun itu tidak menyenangkan dan menguntungkan. Ada satu bagian yang harus kita perhatikan. Sekalipun situasi kita tidak menyenangkan, sekalipun situasi kita tidak menguntungkan, sekalipun keadaan tidak memihak kita, perhatikan satu hal. Seperti yang saya katakan, kasih dan kuasa Tuhan tidak berubah untuk kita semua. Amin. Dengan demikian saudara, sekalipun kita dalam masalah yang sangat besar, asal ada Yesus, asal kita masih di dalam Yesus, asal kita masih percaya Tuhan, itu sudah cukup untuk mengatakan, untuk mengatasi, untuk membuat kita menjadi orang yang tetap menang dalam persoalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin saudara kembali bahwa akhir-akhir ini tidak segan-segan orang membalik belakang, membalik ke belakang, maksud saya meninggalkan Yesus dengan tawaran yang ada. Saudara, semoga itu tidak terjadi bagi kita. Semoga kita tetap kuat. Alkitab berkata, apabila orang benar mundur, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi saudara, kita harus hidup dengan iman, dan iman kita peroleh dari mendengarkan berita firman Tuhan. Kalau kita mundur, kata Ibrani 10 ayat 38, maka Allah tidak berkenan kepada kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jadilah orang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dari Orpa kita belajar sekali lagi untuk bisa mengatakan, sekali Yesus tetap Yesus. Dari Orpa kita belajar untuk mengiring Tuhan, tidak setengah jalan. Untuk mengiring Tuhan tetap mantap. Tuhan Yesus memberkati iman saudara. Saudara bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa rohani mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami diajar dalam renungan minggu ini untuk menjadi anak Tuhan yang mengiring Tuhan. Bukan setengah jalan, tapi betul-betul sekali Yesus tetap Yesus. Apapun masalah dan kesukaran kami yang kami hadapi, tidak akan membuat kami undur, karena kami belajar mengasihi Tuhan, dan kasih dan kuasa Tuhan tetap bagi kami. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu besar berkati semua yang menonton channel ini, dan iman kami dipulihkan, iman kami dikuatkan, semangat kami dipulihkan untuk tetap
ada di dalam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat mengiring Tuhan, karena sekali lagi Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Amin.